Sejarah Bandung Lautan Api adalah peristiwa tragis yang terjadi pada 23 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, A.H. Nasution yang paham kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan Belanda dan Nica, memutuskan untuk menggunakan taktik dengan cara membumi hanguskan kota Bandung. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Bahkan pasukan tentara Republik Indonesia punya rencana yang lebih besar lagi. Tentara Republik Indonesia merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 12 malam. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 8 malam dinamit pertama telah meledak di gedung Indice Restaurant. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan tentara Republik Indonesia melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Dan disinilah terjadi kisah menarik tentang seorang Muhammad Toha yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan rekan-rekannya. Saat Muhammad Toha dan kawan-kawan ingin meledakkan gedung Mesiu, gedung yang sangat penting bagi Belanda, A.H. Nasution sempat melarangnya karena gedung tersebut berada pada lokasi yang sangat berbahaya. Namun dengan gagahnya Muhammad Toha tetap melancarkan niatnya, dan pada malam itu terdengar suara ledakan ranjau dan suara saling berperang di gedung tersebut. Sayangnya, ketika gedung Mesiu berhasil tersebut diledakkan, Muhammad Toha gagal melarikan diri dikarenakan kondisinya yang sudah terluka parah akibat tembakan musuh. Muhammad Toha pun almarhum di tempat bersamaan dengan meledaknya gedung Mesiu milik Belanda. Namun keberhasilan Muhammad Toha dalam meledakkan gedung Mesiu tersebut membuat Belanda memilih pergi untuk meninggalkan kota Bandung. Dan atas jasa-jasanya, Muhammad Toha dikenal sebagai pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dan dari kisah Bandung Lautan Api pun terciptalah satu lagu yang berjudul Bandung Lautan Api, yang sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti siapa penciptanya. Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang penuh dengan keberanian dan semangat perjuangan dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 24 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat, dan memiliki pengaruh yang mendalam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan, kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia masih belum benar-benar stabil. Kondisi di daerah masih didominasi oleh perebutan kekuasaan serta pertempuran. Salah satu pertempuran yang terjadi ialah pertempuran Bandung Lautan Api. Kejadian ini diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah Brigade McDonald pada 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan tersebut diwarnai dengan ketegangan dan semakin memanas. Sekutu meminta seluruh senjata api yang dimiliki penduduk, kecuali milik Tentara Keamanan Rakyat dan polisi, diserahkan kepada sekutu. Kondisi Bandung semakin memanas saat orang-orang Belanda yang baru saja bebas dari kamp tahanan mulai melakukan tindakan yang mengacaukan keamanan. Akibatnya, bentrokan antara tentara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat tidak dapat dihindari. Jonet Pusponegoro dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 2008 menjelaskan, pada malam hari tanggal 24 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang menjadi markas besar sekutu.
3 hari setelah penyerangan markas Sekutu, McDonald menyampaikan ultimatumnya kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara oleh seluruh warga Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12.00 tanggal 29 November 1945. Dengan adanya ultimatum tersebut, Sekutu membagi kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Bandung Selatan menjadi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum dijawab oleh pasukan Indonesia dengan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember, terjadi beberapa pertempuran di berbagai tempat, antara lain Cihaur-Geulis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Viaduk. Tentara Sekutu berusaha merebut balai besar kereta api, namun usaha tersebut gagal. Sekutu juga berusaha membebaskan interniran Belanda di Ciater. Sekutu terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar. Memasuki awal tahun 1946, pertempuran semakin berkobar secara sporadis. Selama pertempuran berlangsung, banyak serdadu India yang merupakan bagian dari pasukan Sekutu melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Salah satu serdadu India yang membelot yaitu Kapten Mirza dan pasukannya saat terjadi pertempuran di Jalan Fokker, sekarang Jalan Garuda, pada pertengahan Maret 1946. Tak lama kemudian, pihak Sekutu menghubungi Panglima Divisi 3 Jenderal A.H. Nasution meminta agar pasukan India tersebut diserahkan kembali kepada Sekutu. Namun, Jenderal Nasution menolak, bukan hanya untuk mengembalikan pasukan India semata, tetapi juga untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Sekutu. Serangan-serangan sporadis dari pasukan Indonesia dan kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah membuat posisi Sekutu semakin terdesak. Sekutu pun memutar otak dengan melakukan pendekatan terhadap pihak petinggi pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan hingga radius 10-11 km dari pusat kota selambat-lambatnya pada pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menanggapi ultimatum tersebut, Sultan Syahrir memberi tugas kepada Syafruddin Prawira Negara dan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita untuk hadir ke Bandung. Baik Jenderal Nasution maupun aparat pemerintah menolak ultimatum, sebab sangat mustahil memindahkan ribuan pasukan dalam waktu yang singkat. Mereka menemui Mayor Jenderal Halton meminta agar batas ultimatum diperpanjang. Sementara itu, pihak Sekutu terus menyebarkan pamflet berisi tentang berita ultimatum tersebut. Serangkaian demonstrasi besar-besaran pun dilakukan oleh rakyat Indonesia yang tidak puas dengan kehadiran tentara Sekutu, terutama Belanda di Indonesia. Keberadaan tentara Belanda diakui sebagai upaya mereka untuk mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Sore hari tanggal 23 Maret 1946, Jenderal Nasution ikut ke Jakarta bersama Syafruddin dan Didi Kartasasmita untuk menemui Perdana Menteri Syahrir. Dengan alasan menyelamatkan tentara Republik Indonesia dari kehancuran, Sultan Syahrir mendesak Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut. Sultan Syahrir berpendapat bahwa tentara Republik Indonesia belum mampu menandingi kekuatan pasukan Sekutu. Esok harinya, Jenderal Nasution kembali ke Bandung untuk sekali lagi melakukan negosiasi terkait penundaan pelaksanaan ultimatum. Namun, tentara Sekutu tetap pada pendiriannya, menolak penundaan ultimatum. Sebaliknya, Jenderal Nasution juga menolak tawaran Sekutu yang hendak meminjamkan 100 truk untuk membawa pasukan Indonesia keluar kota. Sementara itu, dalam pertemuan yang diadakan Jenderal Nasution dengan para komandan tentara Republik Indonesia, para pemimpin laskar, dan aparat pemerintahan, dicapai kesepakatan untuk membumi hanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian pun semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah mereka membakarnya terlebih dahulu. Sementara pasukan tentara Republik Indonesia
punya rencana yang lebih besar lagi. Menurut rencana, bumi hangus akan dilakukan pada tanggal 24 Maret pukul 00. Rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00, dinamit pertama telah meledak di gedung Indise Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan Tentara Republik Indonesia melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Gedung pertama yang diledakkan ialah Bank Rakyat, disusul dengan pembakaran tempat seperti Bancewi, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Anggota Tentara Republik Indonesia membakar sendiri asrama-asrama mereka. Malam itu, Bandung terbakar, dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pemirsa, peristiwa Bandung Lautan Api memiliki pengaruh yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan tekad pejuang Indonesia untuk melawan penjajahan. Kisah heroik para pejuang yang berjuang dengan sumber daya yang terbatas melawan musuh yang jauh lebih kuat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam memperkuat semangat persatuan dan perjuangan. Selain itu, Bandung Lautan Api juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan layak diakui sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan ini menjadi bagian dari upaya diplomatik yang mengarah pada konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah cerminan dari semangat perjuangan dan ketahanan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak bangsa yang berjuang untuk meraih kemerdekaan.